Assalamualaikum, selamat pagi keluarga Indonesia. Ketemu lagi di channel Ibuku Menggendong bersama Teteh Lingga, konsultan menggendong kesayangan kamu. Ya, ini adalah kelas ketiga di kelas menggendong online kita. Dan video kali ini kita akan ngebahas resiko buat para orang tua yang suka ngegendong bayinya. Nah, siap nggak kamu? Oke, jadi banyak banget ya dampak yang ditimbulkan dari menggendong ini. Gak cuma buat bayi, kayak yang minggu lalu kita bahas, tapi juga buat orang tua. Yes, kamu yang lagi nonton. Apa aja sih dampaknya, manfaat apa akibat ya dari menggendong bayi ini? Naon wae sih? Hayu kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama ya adalah bikin orang tuanya lebih cepat tanggap dan mengenali bayinya. Soalnya gini ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, bayi itu kan lahir nggak pakai buku instruksi ya, buku manual gitu. Sugan kita ngelahirin terus ada bukunya. Oh, bayi itu kalau lapar tuh dia bunyinya begini, kalau nangis tuh begini. Nggak ada ya. Jadi ya kita tuh harus mengenal bayi kita. Gimana caranya? Cobain dulu aja ngegendong bayinya. Kalau kita gendong bayinya oek dikit gitunya, gerak-gerak seetik, kita langsung, kenapa ini bayi? Apa yang kamu inginkan, nak? Gitu. Apakah popoknya basah? Apakah dia lapar, pengen menyusu, kepanasan, kedinginan? Kita akan lebih cepat tanggap. Jadi sebelum bayinya ngagoak, nangis, owa gitu. Aduh, kalau udah ngegoak kan susah ya. Kita mau nyusuin juga harus ditenangin dulu, baru bisa nyusu kan. Tapi kalau misalnya baru, kita langsung buka gendongannya, langsung susuin, langsung nggak ada nangis-nangis sama sekali. Kita cepat tanggap, kitanya juga jadi kayak percaya diri ya kan. Oh, bisa nih tanpa buku manual pun aku bisa menjadi orang tua yang dibutuhkan sama bayiku. Aku bisa memenuhi kebutuhan kamu bayi gitu. Jadi kita juga kayak insting kita tuh jadi terasah ya. Jadi memang Tuhan nggak ngasih buku instruksi manual buat bayi, tapi Tuhan tuh ngasih kamu insting, firasat gitu buat bayi. Karena memang kita kayak terkoneksi ya sama bayi. Orang tua yang bonding sama bayinya tuh kayak terkoneksi sama bayi ini mau ngapain, mau kenapa gitu, pasti ya. Nah, kita itu jadi mengasah insting itu. Jadi kita kalau misalnya ternyata insting kita benar kan, kita jadi percaya diri, kita bisa melakukan ini, yo gitu. Jadi mau apapun yang dikatakan di luar sana tentang aku dan bayiku tidak masalah, karena aku percaya diri bisa menjadi orang tua dari bayiku. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dengan kita banyak ngegendong nih, orang tua tuh jadi terhindar dari yang namanya baby blues dan postpartum depression. How come? Ya kan? Why? How? Jadi katanya nih, berapa persen itu? 10-15% ibu yang melahirkan itu katanya bisa kena baby blues. Dan ternyata gak cuma ibu-ibu aja, 1 dari 10 bapak-bapak yang baru pertama kali punya bayi juga bisa kena baby blues ya. Jadi ini bukan cuma masalah buat ibu, buat bapaknya juga. Benar-benar orang tua, bapak dan ibu yang bikin bersama ya. Jadi gendonglah bayimu. Apa sih yang terjadi saat kita gendong sama bayi? Kok bisa kita jadi nggak baby blues? Nah, ternyata saat kita bersentuhan sama bayi ya, itu tuh kita mencium aroma bayi ya, tubuh kita akan mengeluarkan oksitoksin. Kita bersentuhan sama kulit bayi, kulit ke kulit, itu kita akan mengeluarkan namanya oksitoksin. Oksitoksin teh apa? Oksitoksin adalah hormon cinta yang membuat tubuh kita rileks, Bu Ibu. Jadi nggak stres, menurunkan kadar hormon kortisol alias hormon
hormon stres gitu. Jadi tubuh kita akan nyaman, tubuh kita akan nggak terbebas sih ya, tapi berkurang tingkat stresnya dengan kita ngegendong, nyium bau bayi yang surgawi. Oh my god, gitu. Jadi kalau misalnya kamu stres di pekerjaan gitu ya, bapak-bapak kan kerja misalnya, atau ibu-ibu juga kerja, pulang kerja, aduh capek, stres, udah ganti baju, mandi, peluk anaknya. Surga, stresnya langsung turun, bahagia membuncah. Oke. Nih tambahan juga, seberapa banyak kamu harus melakukan skin to skin sama anak kamu, bisa sambil digendong ya, skin to skin di kasur juga boleh. Ini ada penelitiannya Bu Ibu, ternyata ya, tahun 2012. Katanya nih, ibu yang melakukan kontak fisik sama bayinya selama 5 jam sehari di 1 minggu pertama, dan 2 jam sehari selama 1 bulan pertama, memiliki skor yang lebih rendah pada skala depresi. Jadi memang bikin tubuh kita nyaman gitu ya, mood kita jadi lebih baik, lebih rileks. Nah, kemudian juga yang berapa ini? Keempat. Nah, buat ibu-ibu, bapak-bapak juga, dengan gendong bayi, kita sering skin to skin, itu kita akan membantu proses breastfeeding alias menyusuinya. Jadinya emang sih menyusui itu teh apa ya, hal yang naturalnya. Kan Allah udah menciptakan tubuh manusia, tubuh wanita sedemikian rupa agar bisa menyusui anaknya. Tapi pada kenyataannya itu juga skill gitu, nggak yang blek langsung bisa menyusui dengan nyaman, aman, enak gitu kan, enggak ya. Menyusui itu juga kan perlu proses gitu. Dan salah satunya dengan kita ngegendong itu bisa ngebantu tubuh kita untuk memproduksi ASI. Jadi kan produksi ASI itu ada 2 hormon ya, yang satu untuk produksi, yang satu untuk ngeluarin. Yang ngeluarin ini si oksitoksin, sama tuh kayak yang tadi. Si oksitoksin ini akan keluar saat kita menggendong, pelukan sama bayi, yang membuat produksi ASI itu bisa dikeluarkan dengan lancar. Karena kan buat apa diproduksi banyak-banyak kalau misalnya ternyata nggak bisa dikeluarin, malah jadi penyakit buat ibunya ya kan. Dan buat bapak-bapak juga kan jadi menghemat ya Pak ya, daripada ibunya itu biar oksitoksinnya keluar, biar bahagianya itu membuncah gitu, asinya lancar, dia check outin keranjang ya, check outin keranjang online atau jajan wae ya, lumayan lah bisa menghemat. Check out 1 lah gendongan ya Pak ya. Nah, ini juga ada penelitiannya ya Pak ya, di tahun berapa ini teh ya? Bentar, cari dulu. Oh, di tahun 2012 cenah. Dimana kalau misalnya ibu ngegendong bayinya nih 1 jam per hari aja gitu ya, pakai gendongan atau nggak pakai gendongan juga boleh. Di 1 bulan pertama kehidupan bayi itu tingkat keberhasilan menyusuinya itu meningkat lebih tinggi gitu dibandingkan ibu-ibu yang tidak menggendong bayinya. Tuh kan gitu. Jadi bisa banget membantu keberhasilan menyusui. Oke, yang selanjutnya adalah dengan kita ngegendong anak kita, itu juga jadi sarana bonding buat kamu bonding sama anaknya, lebih mengenal anaknya seperti apa, anaknya juga nempel sama kamu ya kan, percaya sama kamu. Apalagi nih buat orang tua yang kerja ya kan, kerja di luar rumah gitu kan ya, sedikitnya waktunya buat orang tua teh bertemu dengan anak. Jadinya kan pulang, mungkin berangkat anaknya belum bangun, pulang kantor tinggal sebentar lagi anaknya mau tidur ya kan. Jadi momen-momen yang sebentar itu dimanfaatkanlah, jangan main HP, tapi gendong aja anaknya biar bonding sama kamu gitu. Jadi dia nggak lupa kalau kamu bapaknya. Kemudian juga ya dengan kita ngegendong, kita juga bisa lah menyeimbangkan kehidupan kita yang awalnya cuman aduh habis kelahiran bayi, aduh orok lagi yang di
Kapan saya bisa ngopi cantik, ya kan? Saya juga pengen keluar jalan-jalan belanja gitu. Ternyata dengan kita ngegendong, apalagi dengan kalau nanti kita akan belajar ya cara menggendong direkomendasikan gitu. Ternyata hands free, tangan kita bisa kemana-mana, gak usah bawa stroller yang besar-besar. Kita tangannya bisa belanja, anaknya nyaman, tidur dalam gendongan, kita bisa ngerumpi, makan enak, ngopi-ngopi cantik gitu, catching up with friends. Nah, jadi nggak sama kayak dokter Sears ya yang kemarin aku cerita kan, dua-duanya dokter, dia tetap bisa bekerja, bisa ngedate sama pasangannya gitu, walaupun anaknya tuh masih kecil-kecil digendong gitu, yang bayi. Kayak gitu. Jadi dunia kita nggak cuma jadi dunia bayi saja, walaupun ya mau gimana lagi ya, namanya udah punya bayi kan, tapi setidaknya sesekali kita bisa keluar dengan aman dan nyaman. Oke. Dan selanjutnya di Indonesia itu sering banget ya ketemu orang, aduh bayinya lucu banget, langsung grabul karena pipi, cium aja. Sementara kan bayi itu kan belum punya sistem kekebalan tubuhnya, itu belum bagus ya, gampang ketepaan penyakit gitu, gampang kena penyakit. Kita yang mau gendong bayi kita aja cuci tangan dulu, habis dari luar ganti baju dulu. Ini gerak orang nggak tahu itu tangannya habis ngapain kan, pegang-pegang aja, cium-cium aja, kan udah banyak gitu kasus-kasus dimana aduh bayi itu habis dicium sama sepupunya, sama tantenya apa, ternyata masuk rumah sakit, batuk-batuk, kena pneumonia gitu. Oh my goodness. Nah, kalau kita gendong bayinya relatif lebih aman. Itu si tangan-tangan jahilnya nu pika sabelen itu jadi agak-agak segan lah gitu mau megang, karena kan deket banget sama area dada kita gitu ya, area private gitu. Jadi si bayi itu agak terlindung. Kalaupun ada yang ini, kita bisa bersilat, tolong jangan dipegang-pegang, udah cuci tangan apa belum, ini adalah hand sanitizer gitu, kayak gitu dulu gitu. Lalu juga yang teteh rasain sendiri adalah ya, dengan ngegendong itu lebih mudah untuk bepergian. Why? Dulu teteh kan tinggal di Kuala Lumpur ya, waktu anak pertama nggak punya kendaraan pribadi, kita kemana-mana naik bus, naik LRT gitu kan. Hese itu yang namanya bawa stroller teh, nggak semua tempat teh ada liftnya atau ada fasilitas buat si strollernya di train kan, nggak semua gerbang ada buat stroller gitu. Jadinya temen riweuh gitu, susah bawa stroller, terus bayinya juga nggak nyaman karena banyak banget orang kan. Begitu dia digendong mah tenang, terus strollernya nggak ada yang segede gaban itu, nggak, walaupun bisa dilipat kan tetap harus dibawa ya Bu ya, kan berat ya. Terus kita bawa anak juga kan, mendingan nggak pakai stroller aja, terus teteh gendong aja kemana-mana gitu. Di depan gendongan, di belakang tas, nanti tangan masih free buat belanja, buat milih-milih segala macam gitu. Jadi sangat memudahkan sekali ya bepergian. Aku juga dulu bisa bepergian sendiri lah, nggak ada suami juga, no problemo. Aku bisa ke dokter anak sendiri, bawa anak, satu di gembol depan, di belakang ada tas, oke aja. Lalu juga ya buat bapak-bapak nih, bapak-bapak yang ngegendong anaknya itu ya, buat kita nih para istrinya merasakan, oh my god, suami gue kok ganteng banget gitu. Karena kita yang ngeliat tuh apa ya, gimana ya, dulu kan ya jadi teman hidup kan ya, ganteng makanya dinikahin kan, oke lah gitu. Tapi begitu kita teh capean ngurus anak, terus kamu suami datang dengan gagah perkasa menjadi pahlawan, menggendong anak kita, mengajaknya jalan-jalan, membuat kita merasa punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk ngurus diri, untuk ngurus rumah dengan tenang ya kan. Oh, kamu adalah pahlawan, kamu tambah ganteng suamiku gitu loh bapak-bapak ya kan. Jangan didengerin kalau ada yang ngomong, ih istrinya kemana, kok yang gendong bapaknya,
Ya iyalah, istri saya tuh mau tambah cantik buat saya, gitu dong, ya kan? Karena ya mau gimana atuh, kan bikinnya berdua, ngurusnya juga berdua dong. Jadi bapak-bapak jangan takut kelihatan kayak ya feminin gitu ngendong anak, kagak pak. Bapak justru maskulin banget, cowok banget, ganteng banget. Itu kegantengan ningkat 1000% pak ya. Oke, itu aja lah ya, udah kelamaan, capek. Itu dia akibatnya ya buat para orang tua kalau kamu ngegendong anak kamu ya. Siapkan dengan resiko itu ya, siap dong, masa enggak sih? And again, ngegendongnya harus yang ergonomis ya. Ergonomis itu gimana? Nanti di video berikutnya aku akan ngajarin gimana caranya ngegendong ergonomis yang sesuai untuk perkembangan bayi, juga nyaman buat tubuh kita. Karena kalau misalnya nggak nyaman, kitanya yang akan jadi repot, sakit, cedera tulang ya kan, cedera otot. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Oke, so stay tune, subscribe channelnya dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan kelas berikutnya. Oke, bye bye, happy baby wearing.